Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vianiska Amalia dari Psikologi 5B UIN Wali Songo Semarang. Saya akan mereview materi dasar-dasar intervensi psikologi. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu intervensi. Secara umum, intervensi psikologi adalah metode untuk merangsang perubahan dalam perilaku, pemikiran, atau perasaan seseorang. Dalam beberapa kasus, terapi dilakukan untuk memecahkan masalah tertentu atau untuk meningkatkan kemampuan individu untuk berurusan dengan perilaku, perasaan, atau pikiran. Dalam kasus lain, fokusnya mungkin lebih pada pencegahan masalah daripada perbaikan kondisi yang sudah ada. Selanjutnya, menurut Himpunan Psikologi tahun 2010, kegiatan intervensi psikologi yaitu kegiatan yang harus benar-benar direncanakan dan ada prosedurnya, dilakukan berdasarkan hasil dari proses asesmen. Jadi seorang konselor itu tidak boleh asal memberikan tindakan tanpa adanya dasar ilmiah atau dasar persoalan yang lebih jelas. Selanjutnya, penjelasan mengenai preventif dan promosi. Preventif secara harfiah berarti mencegah sesuatu terjadi. Sesuatu ini diidentifikasikan sebagai kejadian gangguan atau resiko gangguan. Preventif dibedakan menjadi tiga, yaitu preventif primer untuk masyarakat umum, preventif sekunder untuk orang-orang yang memiliki resiko, dan yang terakhir, preventif tersier adalah untuk orang yang memiliki gangguan dan dilakukan oleh ahli psikologi. Sedangkan untuk promosi kesehatan, WHO merumuskan promosi kesehatan sebagai proses untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan kesehatannya. Pembahasan selanjutnya adalah rehabilitasi. Rehabilitasi adalah restorasi, perbaikan, pemulihan pada normalitas atau pemulihan menuju status yang paling memuaskan terhadap individu yang pernah menderita satu penyakit mental. Berikutnya adalah fungsi dan jenis rehabilitasi. Rehabilitasi berfungsi untuk pemahaman manusia dan masalah hidup, kontrol diri, menganalisa kejadian ke depan, pencegahan terhadap gangguan, dan penyembuhan atau perawatan penyakit khusus. Jenis rehabilitasi ada rehabilitasi medis, sosial, vokasional, pendidikan, dan rehabilitasi keluarga. Baik, pembahasan berikutnya adalah psikoterapi. Psikoterapi adalah suatu intervensi interpersonal relasional yang digunakan oleh psikoterapis untuk membantu pasien atau klien dalam menghadapi problem-problem kehidupannya. Kondisi yang memerlukan psikoterapi. Yang pertama, merasa putus asa atau sedih yang luar biasa selama beberapa bulan. Yang kedua, mulai menunjukkan perilaku negatif. Yang ketiga, perubahan suasana perasaan atau mood yang ekstrim. Yang keempat, sangat sedih tanpa alasan yang jelas. Dan yang kelima, rasa cemas, takut, atau khawatir yang berlebihan yang menyebabkan kesulitan dalam menjalani aktivitas. Perspektif psikoanalisa. Ide dasarnya adalah adanya upaya mengangkat pikiran tidak sadar untuk muncul ke permukaan dan disadari eksistensinya dengan cara asosiasi bebas. Tujuannya adalah untuk membantu pasien dalam menyadari problematika yang dihadapinya dan mengendalikan goncangan kejiwaan yang berasal dari dirinya. Perspektif selanjutnya ada perspektif humanistik. Aliran ini menekankan pada pentingnya kesadaran, aktualisasi diri, dan hal positif tentang manusia. Aliran ini beranggapan bahwa perilaku manusia berasal dari kehendak bebas mutlak yang dimilikinya, sebagai respon dari keadaan sekitar. Selanjutnya adalah perspektif behavior. Terapi ini adalah terapi yang berdasarkan teori belajar.
Pendekatan behavioral bertujuan untuk memperoleh tingkah laku yang baru, penghapusan tingkah laku yang maladaptif, serta memperkuat dan mempertahankan perilaku yang diinginkan. Yang terakhir ada perspektif kognitif. Terapi kognitif menjelaskan bahwa respon yang maladaptif pada diri sendiri disebabkan oleh kesalahan persepsi, kesalahan penafsiran, disfungsional, dan penafsiran khusus pada situasi atau peristiwa tertentu. Selanjutnya ada macam-macam intervensi. Intervensi yang pertama ada intervensi keluarga. Intervensi ini fokus pada keluarga yang memiliki permasalahan. Terapis berusaha menemukan akar permasalahan dan mendorong setiap anggota keluarga untuk introspeksi diri. Selanjutnya adalah intervensi kelompok. Intervensi kelompok adalah terapi yang diberikan kepada individu yang memiliki sebuah penyakit emosional yang telah dipilih secara cermat terlebih dahulu dan kemudian ditempatkan ke dalam kelompok yang mana dipimpin oleh ahli terapi yang sudah terlatih untuk bisa membantu satu sama lainnya agar dapat menjalani perubahan kepribadian. Kemudian ada intervensi organisasi. Intervensi pengembangan organisasi merupakan urutan kegiatan, tindakan, dan peristiwa dimaksudkan untuk membantu meningkatkan kinerja dan efektivitas dari organisasi tersebut. Pembahasan terakhir yaitu evaluasi intervensi. Evaluasi intervensi memiliki tujuan, yaitu evaluasi dilakukan untuk mengetahui kesesuaian antara rencana program dengan pelaksanaan intervensi, sehingga dapat dilakukan perbaikan untuk pelaksanaan intervensi pada tahap berikutnya, atau menjadi sebuah catatan penting untuk dilaporkan.